Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketut Dian Widiantari, presensi 12 dengan NIM 2211031147. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B1 Denpasar. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Materi yang saya dapat yaitu hidrosfer atau perairan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hidrosfer dan mengapa hidrosfer penting bagi kehidupan di bumi? Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tersebut. Tonton sampai habis ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang macam-macam permukaan air dalam hidrosfer. Adapun macam-macam permukaan air yang termasuk ke dalam hidrosfer diantaranya, yang pertama yaitu ada perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Pada umumnya, air sungai ini bisa atau dapat mencapai lebih banyak terdapat disebabkan karena hal ini disebut dengan cekrek atau wadi. Pada saat hujan disebabkan karena banyak meresap ke dalam tanah dari permukaan air laut kembali ke atmosfer. Yang kedua ada perairan laut. Perairan laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut. Merupakan wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh adanya air asin. Mempunyai beberapa peran sebagai penyedia air di dunia dan juga sekaligus unsur utama dalam proses siklus hidrologi. Contohnya ialah seperti pesisir dan pantai. Adapun contoh dari perairan laut yaitu yang pertama ada pesisir. Pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut dan juga merupakan bagian dari daratan yang sudah menjadi batas wilayah antara wilayah laut itu dengan daratan. Pesisir ini bisa atau dapat diklasifikasi yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesisir daratan, yaitu wilayah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula di bawah laut. Yang kedua, pesisir daratan, yaitu pesisir yang terbentuk oleh pengendapan aluvium yang berasal dari daratan yang dicirikan dengan bentuk lereng yang landai. Yang ketiga yaitu pesisir pulau pahalang, yaitu pesisir dengan perairan dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan atau pulau penghalang. Selanjutnya ada pantai. Pantai ini merupakan perbatasan daratan dengan laut yang seolah membentuk suatu garis pantai. Ini terdiri dari pasir serta terdapat di wilayah pesisir laut. Nah, adapun beberapa jenis pantai yang dapat ditemui. Yang pertama yaitu pantai landai. Pantai yang bentuknya itu hampir rata dengan adanya permukaan laut. Pantai curam, pantai yang berbentuk yang itu curam disebabkan karena adanya penggunungan dengan lereng curam yang membentang sepanjang pantai menghadap serta berbatasan ke laut. Selanjutnya ada pantai karang.
Pantai yang berbentuk oleh akibat adanya erosi yang disebabkan oleh adanya arus laut. Selanjutnya ada pantai bakau. Pantai yang ditutupi oleh hutan bakau banyak terdapat pada daerah tropis serta banyak lumpur dan juga sering tergenang air terutama pada saat pasang naik. Selanjutnya ada perairan darat. Hidrosfer perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang dapat di sungai atau danau. Merupakan seluruh tubuh perairan yang terjadi serta berada di daratan. Nah, adapun jenis-jenis dari perairan darat di antaranya yaitu sungai. Sungai yang terbentuk dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah adalah sebagian besar membentuk aliran permukaan. Aliran permukaan ini mengalir ke tempat yang lebih rendah, ini menuju ke parit, selokan, serta anak sungai. Sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda. Di daerah hulu, sungai ini lebih curam, sedangkan untuk di daerah hilir, sungai datar serta lebih berbelok-belok. Nah, selanjutnya adapun siklus atau perputaran hidrosfer ini dinamakan sebagai siklus hidrologi. Adapun macam-macam dari siklus hidrologi ini sebagai berikut. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Jenis daur atau siklus hidrologi yang pertama adalah siklus air pendek. Siklus air pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses siklus pendek ini biasanya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek ini dikarenakan air laut mengalami evaporasi atau penguapan atau yang disebabkan oleh sinar matahari. Adapun proses siklus air pendek ini secara singkat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena adanya panas dari sinar matahari. Yang kedua, uap air dari evaporasi atau penguapan ini naik ke atas sampai pada ketinggian tertentu. Selanjutnya, uap air yang ada di atas ini akan mengalami kondensasi sehingga terbentuk awan. Selanjutnya, awan yang terbentuk ini semakin lama akan semakin besar, maka turunlah sebagai hujan di atas air laut. Air laut turun ini akan kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi atau penguapan lagi. Selanjutnya yang kedua, siklus hidrologi sedang. Setelah ada daur atau siklus hidrologi pendek, selanjutnya ada daur atau siklus hidrologi sedang. Siklus atau daur hidrologi sedang ini merupakan daur yang terjadi karena air laut mengalami evaporasi atau penguapan menuju atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan oleh panas matahari. Secara umum, proses siklus atau daur ulang hidrologi dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu air laut mengalami evaporasi atau penguapan menuju ke atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan adanya pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya, angin yang bertiup akan membawa uap air ini menuju ke arah daratan. Ketika sampai pada ketinggian tertentu, uap air yang berasal dari evaporasi atau penguapan air laut, sungai dan danau akan berkumpul semakin banyak di udara. Suatu ketika, uap-uap ini yang berkumpul tersebut akan mengalami kejenuhan dan mengalami kondensasi, dan kemudian akan menjadi hujan. Air hujan yang jatuh ke daratan ini kemungkinan akan mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke lautan lagi. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Kita telah mengetahui beberapa penjelasan dan juga tahapan-tahapan dari siklus atau daur pendek dan sedang.
Selanjutnya ada siklus atau daur hidrologi panjang. Sama dengan siklus pendek dan juga sedang. Siklus panjang ini juga dimulai karena adanya penguapan atau evaporasi air laut akibat panas atau penyinaran oleh matahari. Untuk proses atau tahapan-tahapan dari siklus atau daur panjang ini akan dijelaskan sebagai berikut. Panas matahari yang menyinari bumi akan menyebabkan air laut dan juga permukaan yang berbentuk air mengalami penguapan atau evaporasi yang berbentuk uap air. Angin yang berhembus akan membawa uap air tersebut ke arah daratan dan bergabung bersama dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, dan juga tubuh perairan lainnya, serta hasil transpirasi dari tumbuhan. Uap air ini akan berubah menjadi awan dan turun sebagai presipitasi atau hujan. Air hujan yang jatuh sebagian akan meresap ke dalam tanah atau infiltrasi menjadi air tanah. Proses infiltrasi ini akan ada kalanya tidak berbentuk hujan, namun berbentuk salju atau es. Sebagai air hujan ini diserap oleh tumbuhan dan sebagai lagi akan mengalir ke permukaan tanah menuju parit, selokan, sungai, danau, dan selanjutnya akan bermuara ke lautan. Aliran air tanah ini dinamakan dengan perkolasi dan akibat berakhir menuju ke laut. Air tanah juga dapat muncul ke permukaan menjadi mata air. Itulah rangkaian proses atau tahapan-tahapan dari siklus atau daur hidrologi panjang. Siklus panjang merupakan siklus yang berlangsung paling lama dan juga prosesnya paling lengkap. Nah, itu tadi penjelasan materi hidrosfer dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.